Bukti paling nyata Tuhan itu ada ya yang kamu alami langsung itu. Hidupmu yang tidak terduga. Kamu sudah putus asa karena ini mesti gagal, tiba-tiba sukses. Kamu sudah senang-senang ini mesti sukses, tiba-tiba gagal. Engkau minta sesuatu yang kalau engkau usahakan sendiri mungkin tidak akan hasil, tapi tiba-tiba engkau mintakan pada Tuhan dan hasil. Ini kan menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Oke, terus. Cuma, ini slide selanjutnya. Untuk menguji otentik tidaknya pengalaman keagamaan, serius tidaknya pengalaman keagamaan, apakah itu hanya pengalaman sambil lalu atau pengalaman agama yang sejati, ada beberapa parameter. Ujiannya pengalaman keagamaan itu ada 3. Yang pertama adalah immediate luminousness, pencerahan yang langsung. Jadi yang pertama ini yang dibahas adalah apakah pengalaman itu mencerahkan kita. Jadi ketika kita menjalani agama, ketika kita mengalami agama, tanyakan apakah pengalaman itu mencerahkan kita. Mencerahkan itu kalau dalam sains namanya momen eureka. Momen eureka itu ya momen ketika ini ternyata yang benar. Ada momen ahnya. Ini ternyata yang baik. Itu namanya immediate luminousness. Ada pencerahan, ada iluminasi. Jadi pengalaman keagamaan yang otentik biasanya punya ciri mencerahkan. Membuat kita tersadar. Selama ini saya keliru ternyata. Selama ini saya salah jalan ternyata. Selama ini saya melakukan yang tidak penting ternyata. Itu berarti ada pencerahannya. Begitu kita mengalami agama, rasa ini muncul. Berarti kita sudah ada di jalur yang benar. Yang kedua diuji dengan philosophical reasonableness. Jadi kemasuk akalan filosofis. Maksudnya apa? Yaitu apakah pengalaman tersebut dapat dipahami? Ini juga perlu ditanyakan. Karena kalau tidak dapat dipahami, ya tidak mungkin kita pencerahan tadi. Tidak bisa dijelaskan secara rasional. Berarti nanti tidak bisa operatif dalam hidup kita. Harus dia bisa dipahami. Oh iya, saya mengalami damai waktu saya sholat malam itu. Kenapa damai? Karena saat sholat malam saya merasa dekat sekali dengan Allah. Rasanya semua urusan dunia itu sudah tidak penting lagi. Berarti pengalamannya bisa dipahami. Namanya philosophical reasonableness.
Ini nanti jadi jembatan apakah pengalaman itu bisa diterjemahkan untuk memperbaiki hidup kita atau tidak. Karena banyak pengalaman yang enak sih, nikmat sih, asyik sih, tapi karena tidak bisa dipahami terus tidak membuat hidup kita lebih baik. Nah, ini parameter yang ketiga, moral helpfulness. Pertanyaannya, apakah pengalaman itu membuat hidup kita lebih baik? Nah, 3 pertanyaan ini silahkan teman-teman tanyakan pada diri sendiri. Yang sedang menjalani, mengalami agama, apakah keberagamaan yang kita jalankan itu mencerahkan? Apakah dapat dipahami? Apakah membuat hidup lebih baik? Kalau ternyata jawabannya negatif semua, ya berarti kita harus merevisi lagi keberagamaan kita. Pasti ada yang keliru, ada yang salah. Jadi, eman-eman kalau keliru, karena tadi efeknya bagus. Pengalaman beragama itu menyediakan makna hidup, membuahkan ketenangan, menghasilkan keberdayaan diri, bisa sebagai jalan keluar dan idealisme. Oke, terus. Nah, sekarang macam-macam jalan beragama. Kalau ini sudah ngomong tipe-tipenya. Ini materi ini saya ambil dari bukunya Dale Kenyon yang judulnya 6 Ways of Being Religious. 6 cara beragama. Kalau tadi yang saya bahas di depan itu kan kategori-kategori, tipe-tipe, ciri-ciri. Sekarang jalannya. Orang beragama itu modelnya macam-macam. Dan memang tidak seragam. Kalau teman-teman memimpikan model keberagamaan semua orang seragam, itu mungkin teman-teman akan putus asa sendiri. Karena memang gaya orang, pribadi orang, tipe orang itu macam-macam. Dalam bukunya Dale Kenyon itu ada 6 cara beragama. Ada cara moral, ada cara ritual, ada cara intelektual, ada cara mistikal, ada cara samanik, ada cara devosional. Nah, ini ada 6 cara beragama. Kelihatannya malam hari ini kita belajar beneran ini ya. Sejak tadi ngomongnya teori-teori terus. Wis ndak apa-apa. Ben wawasannya tambah. Semakin luas wawasan, semakin dunia ini bisa kita pahami, semakin hidup ini tidak terasa sempit. Boleh sambil minum dulu, silahkan. Ambil nafas dulu. Biar tidak kelagepen kokean teori. Oke, saya lanjutkan. Jadi 6 cara beragama. Ada orang yang cara beragamanya model moral. Orang cara beragama model moral ini merasa bahwa dunia ini rusaknya adalah karena manusia yang tidak bermoral. Maka Allah menurunkan agama sebagai pedoman moral bagi manusia hidup di muka bumi. Fokusnya biasanya pada akhlak, pada moral, berbuat baik pada sesama. Jadi kalau ada orang beragama fokus pada moral, ingin pada perbaikan akhlak, menggelisahkan dunia yang semakin rusak karena manusia yang tidak bermoral, dan agama dianggap solusi di sini. Ini cara beragama gaya pertama.
Belakangan kan mulai banyak orang yang sadar akhlak itu penting, moral itu penting. Sehingga wacana agama, membahas agama itu yang terbayang adalah agama akan memperbaiki manusia lewat jalan moral. Ini gaya beragama yang pertama. Ini bukan ranking ya. Yang pertama bukan berarti terus ranking satu yang lain jelek, enggak. Ini macam-macam. Nah, yang kedua ada gaya ritual. Kalau yang pertama tadi mungkin jargonnya kan sering kita dengar akhlak di atas ilmu, akhlak di atas apa, dan seterusnya. Itu fokusnya pada moral. Kalau yang ritual, ini fokus pada ritus, peribadatan. Jadi asumsinya dunia ini akan baik saja, akan tertib saja selama orang masih mau beribadah. Selama masjid masih rame, selama orang masih mau ngaji dan macam-macam, dunia ini akan beres. Nah, ini cara beragama kedua, fokusnya pada ritual, ibadah. Sudah sholat apa belum? Kamu puasa apa enggak? Hartamu sudah kamu zakati apa belum? Pokoknya fokusnya ke situ terus. Nah, ini namanya cara beragama yang fokus pada ritualnya. Terus, yang ketiga, ada cara beragama intelektual. Nah, ini lebih melihat pada kurangnya pengetahuan manusia tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam. Maka orang yang gaya ketiga ini biasanya sibuk untuk nambah wawasan, sibuk untuk mencari ilmu, sibuk untuk mencari pemahaman lebih jauh dan seterusnya. Nah, ini gaya intelektual. Kita semacam ini kan belajar, kita setiap minggu ngaji, tiap hari nambah wawasan, nambah ilmu. Kalau keberagamaan kita warnanya dominan ini, berarti kita cara beragamanya adalah cara beragama intelektual. Ada yang keempat, cara beragama mistikal. Cara beragama mistikal itu biasanya melihat bahwa dunia ini, yang materi-materi ini sifatnya negatif. Manusia harus mampu membebaskan diri dari godaan dunia dan masuk ke wilayah ketuhanan. Nah, ini gaya mistik. Jadi menyingkir dari dunia, menyisihkan dunia, menaklukkan godaan dunia, kemudian bergerak ke ranah ketuhanan. Ini gaya mistik, biasanya ya dengan laku-laku mistik tertentu. Mungkin ada model semedi, ada model uzlah, ada model puasa, ada pokoknya yang materi-materi dilemahkan, disingkirkan. Ini yang gaya mistik. Ada yang kelima, gaya samanik. Gaya samanik ini gaya saman. Saman itu kalau zaman dulu itu ya kayak tokoh agama tempat orang bertanya segalanya. Puncaknya tokoh agama. Kalau zaman dulu di agama primitif itu namanya saman. Nah, ini fokusnya orang saman beragama gaya samanik ini adalah beragama yang mengandalkan tokoh-tokoh. Jadi kita ini hidup punya banyak kebutuhan, yang bisa memenuhi kebutuhan itu Tuhan, tapi sayangnya kita ini orang biasa. Tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, hanya mereka-mereka para tokoh ini yang punya keistimewaan bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, mereka ini jalan kita untuk meminta pada Tuhan. Jadi beragama yang fokus mengandalkan tokoh-tokoh agama. Ini namanya beragama gaya samanik. Mereka orang-orang khawas, kita hanya orang awam. Berarti kita harus ikut apa kata mereka, mengikuti petunjuk mereka. Kalau dominan keberagamaan kita seperti ini, namanya beragama gaya samanik. Nanti ada yang keenam, devosional. Devosional ini
beragama dengan gaya pasrah, persembahan. Jadi memasrahkan semuanya pada Allah. Biarlah Allah yang menentukan segalanya, kita taslim saja, tawakal saja. Ini beragama gaya devosional. Nah, ada 6 gaya di sekeliling kita. Orang-orang ya macam-macam. Ada yang gayanya moral, ada yang gayanya ritual, ada yang gayanya intelektual, mistikal, dan macam-macam. Kadang-kadang tidak saling cocok. Tidak saling cocok dalam arti saling kritik. Orang yang fokusnya ritual misalnya, terus mengkritik yang intelektual. Beragama, terlalu banyak mikir, terlalu banyak dianalisis, tidak jalan-jalan. Yang penting kan perintahnya apa, ya dijalankan. Oh, itu yang ritual ngeritik intelektual. Nanti yang moral ngeritik yang ritual. Agama kok ya formalitas, fokus pada ibadah. Ibadah itu tujuannya untuk moral, biar akhlak manusia baik. Kuncinya ya di akhlak. Nah, ini kritik orang yang gaya moral pada orang yang gaya ritual. Nanti mungkin yang intelektual mengkritik mistikal, ya mungkin saja. Misalnya yang intelektual bilang, dunia kok disingkirkan. Dunia itu justru kendaraan kita untuk sampai pada Allah. Itu saling mengkritik. Atau yang samanik, mengkritik semuanya. Allah diakui saja, kita ini orang awam saja kok ya. Tidak usah macam-macam lah, biarlah yang pinter-pinter saja yang menunjukkan kita jalan yang benar. Kita ini ya wenangnya cuma ikut saja, itu mungkin samaan. Atau yang devosional mengkritik, semuanya kan ketetapan Allah, takdirnya Allah, mbok sudah kita pasrah, kita ikuti saja skenario yang dititipkan oleh Allah. Ini cara-cara beragama ya teman-teman. Macam-macam orang yang beda-beda cara beragamanya. Kita yang harus luas wawasannya biar bisa maklum, biar bisa saling menyikapi dengan baik perbedaan-perbedaan cara beragama ini. Jangan saling klaim, gayaku yang paling baik, gayaku yang paling benar. Ya, setiap gaya yang mestinya ada kurangnya, ada lebihnya. Intelektual saja ya adalah kurangnya, mistikal saja ada kurangnya, devosional total juga ada beberapa kelemahannya, hanya moral saja juga ada kelemahannya, ritual saja apalagi. Jadi cuma ya memang manusia itu berusaha untuk utuh, untuk sempurna, tapi secara manusiawi kesempurnaan itu tidak mungkin tergapai. Biasanya ya setiap orang kelihatan saja cirinya. Oh, kalau orang ini gayanya moral. Kalau orang ini gayanya saman. Kalau orang ini gayanya mistikal. Ini 6 cara beragama. Ini teori ini ditulis di buku 6 Ways of Being Religious. Silahkan dicari bukunya untuk belajar tentang cara kita menjalani agama. Biar enggak gegeran terus, sebenarnya ternyata kuncinya bukan mana benar mana salah, ternyata kuncinya ada pada gaya kita beragama beda. Ada yang gayanya ritual, yang sini gayanya ternyata mystical, yang situ gayanya saman. Ini sebenarnya kalau kita mau saling belajar ya kita semua akan tambah kaya. Ikhtilafu ummati rahmah, kalau Kanjeng Nabi bilang begitu, itu sebenarnya maksudnya kan kalau beda-beda itu kan menunjukkan kita kaya. Ada macam-macam. Oke, kalau ada yang tanya, Pak, bisa enggak Pak? Satu orang kombinasi moral sekaligus ritual, ya bisa saja. Enggak harus satu, mungkin ada orang yang devosional tapi sekaligus juga mystical misalnya. Mungkin ada yang ya ritual, ya moral. Ritualnya mantep, moralnya diperhatikan, ya bisa kombinasi-kombinasi. Tapi biasanya selalu ada yang lebih dominan. Misalnya, saya itu intelektualnya ada Pak, mistiknya dikit-dikit. Dalam hal tertentu saya saman. Tapi secara umum, biasanya kalau dicermati, kalau modelmu sebenarnya ya kamu lebih banyak ke moral. Kamu lebih fokus ke akhlak, lebih fokus ke hubungan dengan sesama yang baik. Nah,
Atau kalau kamu ya semuanya ada tapi kuat di ritual. Kamu lebih perhatian pada formalitas peribadatannya dan seterusnya. Ya, monggo ini hanya tawaran kacamata untuk memahami jalan beragama. Dari sini nanti muncul pengalaman beragama yang pastinya beda-beda. Orang yang fokus ke moral, orang yang fokus ke ritual, pengalaman keagamaannya pasti juga tidak sama, macam-macam. Oke, terus kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat juga sedikit teori yang lain tentang modenya. Kalau tadi caranya, ada mode beragama hari ini. Jadi pola-polanya. Di catatan saya ada 6. Ini mode beragama lahir dan batin. Beragama lahir dan batin itu antara religion dan spiritual. Biasanya religion itu kan untuk yang formalitas ajaran, spiritual makna batin dalamnya. Nah, hari ini ada kategori-kategori sejauh yang saya tahu. Mari kita lihat. Ini juga nanti menentukan pengalaman keagamaan setiap orang. Yang pertama, ada orang yang cara dia beragama, kalau ini di barat banyak hari ini, yaitu spirituality without religion. Ini kontroversial sekali temanya, yang didiskusikan dalam tradisi filsafat barat, yaitu spirituality without religion. Spirituality without religion itu agama no, spiritualitas ya, yes. Jadi agama yang formal, yang seperti kita kenal, Islam, Kristen, Yahudi, dan macam enggak lah. Yang formal dan dilembagakan, ketika dia diformalkan itu ya sudah intervensinya manusia. Ini ada pandangan begitu. Kalau saya spiritualitasnya saja. Jadi aspek batin kedalamannya saja. Spirituality without religion. Ya kalau dicontohkan, disambung-sambungkan, hari ini mungkin mirip. Hal ini seperti kebatinan. Ajaran kebatinan itu kan spirituality without religion. Fokus pada spiritualitasnya saja. Bagaimana menghidupkan, mengembangkan spiritualitas tanpa harus berafiliasi ke agama resmi formal tertentu. Ini gaya pertama. Kekecewaan-kekecewaan pada agama yang hari ini mungkin dianggap sumbernya masalah, sumbernya konflik, bahkan sumbernya teroris, tragedi-tragedi kemanusiaan, membuat orang terus, enggak usahlah kalau agama formal. Saya spiritualnya saja. Kalau spiritual oke, tapi kalau agama yang formal enggak. Ada orang gaya ini, hari ini, mode pertama. Mode kedua, spirituality with religion. Kalau ini imbang. Jadi, spiritualitas ya, religion agama ya. Jadi ya spiritual ya agama. Saya ikut agama dan ajaran-ajarannya, saya juga belajar spiritualitas. Kalau spiritualitas sifatnya universal, kalau agama ya sifatnya formal. Nah ini gaya kedua. Ya memeluk agama tertentu, tapi juga mendalami spiritualitas secara luas. Tidak hanya di agama itu saja. Kan sekarang banyak misalnya di antara kita ya beragamanya serius juga, tapi kemudian menggali khazanah spiritualitas dari mana-mana. Tidak cuma spiritualitas agamanya. Jadi spirituality with religion. Ada gaya yang ketiga. Kalau gaya ketiga ini religion for spirituality. Religion for spirituality ini agama untuk spiritualitas. Maksudnya apa? Iya, saya setuju spiritualitas, saya juga ingin mengembangkan spiritualitas, dan jalannya adalah agamaku.
Jadi saya mengembangkan spiritualitas, misalnya kalau kita yang muslim ya dengan cara sholat, dengan cara zakat, dengan cara puasa, dengan cara haji. Jadi jalur-jalur formal ini dikejar, dilaksanakan secara mendalam sampai level spiritualitas. Jadi dengan beragama kita bisa meraih spiritualitas. Nah, ini religion for spirituality. Ada bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini seperti dua hal yang jalan sendiri-sendiri. Agamanya sendiri, spiritualitasnya sendiri. Misalnya ada orang ya yang agama yang formal-formal. Sholat, ya puasa, tapi dilaksanakan sesuai ajaran formalnya. Nanti untuk urusan spiritualnya dia nyari sendiri yang lain. Atau mengembangkan versi-versi yang dia cocok. Ya macam-macam kan model-model spiritualitas. Nah kalau yang ketiga ini religion for spirituality. Agama untuk spiritualitas. Jadi untuk olah batin mengikuti olah lahirnya agamanya. Jadi sholat sampai level dalam, level khusyuk, sampai terbentuk jiwa yang tanha anil fasya wal mungkar. Kemudian zakat yang sampai level bersihnya jiwa. Puasa yang sampai level kemampuan menahan diri, yaitu religion for spirituality. Ada yang keempat, religion without spirituality. Agama tanpa spiritualitas. Kalau ini biasanya adalah orang-orang yang beragama formalitas saja, lebih fokus pada peribadatan formal ritual tadi. Nilai spiritualitasnya tidak ada. Sholatnya sih rajin, tapi jahatnya tidak berhenti-berhenti. Jiwanya masih keras, masih kasar. Itu religion without spirituality. Puasa sih rajin Senin Kemis, tapi begitu masuk ke dunia politik, wah kumat sudah. Tidak peduli baik buruk. Itu religion without spirituality. Ada yang kelima, kalau ini mirip tadi, mirip gaya samanik tadi, idol-centered. Kalau ini mode beragama yang pasrah saja pada tokoh idolanya. Idolanya bilang apa, itu yang diikuti. Panutannya mengajarkan apa, itu yang diikuti. Nah ini gaya yang kelima. Ya alhamdulillah, semoga guru yang diikuti baik. Asal tidak ngawur, insya Allah kita bisa dapat guru yang baik. Karena kebanyakan kita yang ikut ngaji ini kan orang-orang awam sebenarnya, jujur apa tidak. Termasuk saya ya awam. Orang awam itu biasanya ya membaca kitab sendiri, membaca buku sendiri, tidak paham. Butuh diwacake, butuh dibacakan. Bahkan kadang mendengarkan sendiri ya tidak paham. Butuh dituntun pelan-pelan. Nah ini biasanya keberagamannya masih idol-centered. Fokus pada idolanya. Dan ada yang keenam. Kalau keenam ini institutional commitment. Ini orang yang beragama di level kewajiban-kewajiban. Kok sholat mas? Ya gimana lagi orang Islam. Kewajibannya ya memang sholat. Jadi keberagamaannya sifatnya hanya loyalitas saja, komitmen saja. Tidak ada nilai kedalamannya. Oke, institutional commitment ini mirip tadi religion without spirituality. Cuma kalau ini lebih formalitas lagi. Keberagamaan mungkin minimal. Yang penting sembahyang lah, nah itu institutional commitment. Nah, intinya itu. Oke, baik. Ini untuk yang mode. Tadi ada 6 jalan beragama, ada 6 mode. Ya ini saya tidak tahu teman-teman ada di mana. Ini untuk bahan kita refleksi, muhasabah. Semoga tidak dijadikan bahan untuk nuding orang lain. Nuding diri sendiri kita saja. Saya itu
kelompok yang spirituality without religion, atau religion without spirituality, atau idol center. Saya ada di mana sih? Sudah baik apa belum kalau yang seperti itu? Monggo bahanmu untuk muhasabah. Jangan dijadikan bahan untuk nuding orang lain. Kecuali mungkin teman-teman butuh untuk teori, nulis skripsi, apa nulis tesis, apa nulis disertasi, ya monggo. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini terakhir, pengalaman keagamaan ini juga dalam tradisi filsafat agama sering juga dijadikan dasar argumen untuk membuktikan adanya Tuhan. Jadi, kalau teman-teman belajar filsafat agama, filsafat ketuhanan itu kan ada macam-macam cara membuktikan, menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, ada yang bilang sebenarnya ditunjukkan dengan akal, dengan panca indera, tidak mungkin bisa Tuhan itu. Satu-satunya jalan yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, ya dialami langsung. Atau religious experience. Pengalaman keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, itulah bukti yang paling kuat bahwa Tuhan itu ada. Misalnya, ini saya ambil contoh jawabannya proklamator kita, Pak Karno, suatu ketika waktu ada yang tanya, mengapa Pak Soekarno ini masih beriman? Buktinya apa Tuhan itu ada? Nah, terus Pak Karno jawabnya begini, ya, jika saya harus membuktikan kepada saudara bahwa Tuhan itu ada, saya tidak bisa. Tetapi bisa membuktikan kepada diriku sendiri, kepadaku sendiri, bahwa Tuhan ada. Bahkan saya sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya sering meminta kepada zat itu. Itu pun belum merupakan bukti Tuhan itu ada. Bahwa saya sering meminta kepada zat itu, dan zat itu memberikan kepadaku apa yang ku minta, nah, itulah bagiku satu bukti yang nyata bahwa Tuhan itu ada. Jadi ini kalimat dari Pak Karno ini untuk menjelaskan bahwa kalau saya harus menjelaskan apa sih buktinya Tuhan itu ada, saya tidak bisa. Tapi saya sendiri yakin Tuhan itu ada karena saya mengalami langsung Tuhan. Saya sering berhubungan dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan saya meminta kepadanya dan dipenuhi. Ini kan bukti bahwa Tuhan itu ada. Saya kadang, kalau dalam hidup kita sehari-hari ya kan, kadang kita bahkan tidak terang-terangan minta, diberi. Apalagi kadang kita juga serius minta dan diberi. Itu kan menunjukkan bahwa dia ada. Dengan argumen rasional, dengan tata logika yang rumit, kita sering membuktikan adanya Tuhan. Tapi versi religious experience, bukti paling nyata Tuhan itu ada, ya yang kamu alami langsung itu. Hidupmu yang tidak terduga, kamu sudah putus asa karena ini mesti gagal, tiba-tiba sukses. Kamu sudah senang-senang ini mesti sukses, tiba-tiba gagal. Engkau minta sesuatu yang kalau engkau usahakan sendiri mungkin tidak akan hasil, tapi tiba-tiba engkau mintakan pada Tuhan dan hasil. Ini kan menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini argumen versi religious experience. Ya, ini susah dijelaskan. Religious experience seperti saya bilang di atas tadi, ini tidak mudah dijelaskan. Tapi yang jelas, engkau masing-masing mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu sendiri-sendiri. Itulah bukti yang paling kuat adanya Tuhan. Argumen ini namanya argumen for religious experience. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Sudah agak panjang saya menjelaskan tentang pengalaman keagamaan. Mohon maaf malam hari ini serius kita belajar
Mungkin ada beberapa yang belum terpahami, ya nanti rekamannya bisa diulang lagi. Dan paham tidak paham itu kan memang anugerahnya Allah. Berdoalah supaya bisa paham. Kunci paling mudahnya kan begitu. Kalau belajar, upaya kita. Tapi paham dan tidak paham, pinter dan tidak pinter, itu anugerahnya Allah. Lebih ke sana. Maka selain berusaha mencari ilmu, selain belajar, tetap jangan lupa berdoa. Paling tidak dengan kita berdoa, tadi ya kita sedang mengalami agama, menjalani agama dengan segala macam kemanfaatannya. Baik teman-teman, saya cukupkan di sini dulu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.